agar hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat, maka kita harus punya 6 kesadaran sebagai seorang manusia. Sadar apa saja? Di dalam Al-Quran surah Ar-Rum, surah yang ke-30 ayat 20 sampai 25, insyaallah jadi bahasan kita pada pagi hari ini. Itu kurang lebih ada 6 ayat, jadi kajian kita insyaallah sampai jam 12-an ya. Kita masa pingsan itu ya. Sadar yang pertama adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu menciptakan kalian dari tanah. Fa idza antum basyarun tantashirun, dan sejak itu kalian berkembang biak. Jadi sadar yang pertama itu adalah sadar tanah. Yang urang teh sadayana diciptakeun tina tanah. Turab itu tanah, dan tanah itu turab itu turbah atau tirbah itu di permukaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Asatidah anu kusim kuring dihormat, bapak-bapak anu sami-sami dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala, para ummahat, para ibu, para bidadari surga. Ini parede makin pede. Amin ya rabbal alamin. Asapang surga. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan majelis kita saat ini termasuk majelis yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selama kita memperhatikan aturan Allah, maka Allah akan membereskan masalah kita. Ku angkatna Bapak Ibu ke pangausan, insya Allah masalah keluarga orang di bumi bakal beres. Lamun dibereskan, utang-utang ge bakal lunas lamun dibayar. Tapi sesungguhnya jalan termudah itu bukan dianggap gampang. Jalan kemudahan kita menuju surga itu, kalau ke surga kita sudah dimudahkan, maka insya Allah jalan dunia juga akan membentang berbagai keringanan bagi hidup kita. Karenanya mari kita ikuti ritme Allah, mari kita ikuti jalan Allah,
agar masalah hidup kita bisa selesai bersama Allah. Karena banyak orang yang menginginkan beres masalah kusorangan tanpa Allah, sehingga perlu ngaji, perlu sholat, udah mah ngereda sehat, terus sholat oke bukan duit. Banyak orang beranggapan bahwa sholat, bahwa ngaji, bahwa ilmu itu hanya sekedar perkara dunia. Padahal kita menginginkan justru bahagia di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di akhirat semata, tapi juga harus menciptakan kebahagiaan kita di dunia. Dan bahkan kebahagiaan di dunia itu menjadi gambaran kebahagiaan kita di akhirat. Karenanya insya Allah orang-orang yang ahli surga terlihat di dunianya juga cerah gitu ya, bahagia, temuluhut, nyurang begitu, kerung kan, nyurang, kerung, tekung begitu. Tapi serba ceria gitu ya, selalu tersenyum, selalu seri, tapi tara sudah seri. Kamu sudah seri masuk sorangannya. Agar hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat, maka kita harus punya 6 kesadaran sebagai seorang manusia. Sadar apa saja? Di dalam Al-Quran surah Ar-Rum, surah yang ke-30 ayat 20 sampai 25. Insya Allah jadi bahasan kita pada pagi hari ini. Itu kurang lebih ada 6 ayat. Jadi kajian kita insya Allah sampai jam 12-an. Ya, kita masa pingsan itu ya. Sadar yang pertama adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu menciptakan kalian dari tanah. Faidha antum basyarun tantashirun, dan sejak itu kalian berkembang biak. Jadi sadar yang pertama itu adalah sadar tanah. Yang urang teh sadayana diciptakan tina tanah. Turab itu tanah, dan tanah itu turab itu turbah atau tirbah itu di permukaannya. Jadi debunya belum tanahnya. Ya, jadi kita ada juga yang dikatakan bahwa kita dari tanah yang liat, tanah dasar dan lain sebagainya. Cuman di ayat ini dijelaskan dari turab ataupun tanah di permukaan atau debu. Dulu biasanya ya ini digunakan untuk tayamum. Ya, debu yang digunakan untuk tayamum. Jadi bukan debu asli, walaupun beberapa orang tua kita dulu kalau mau tayamum itu biasanya sok nyangrai tanah, ya, nyangrai debu dibawa gitu ya untuk tayamum. Itu justru bukan meringankan tapi malah memberatkan. Padahal sebagaimana kita tahu, tanah dalam arti debu itu bisa nempel di kayu, bisa nempel di kursi, bisa nempel di tembok, bahkan bisa nempel di rarai. Tapi nggak boleh ya, sekalipun kita misalkan ketika bepergian gitu ya, ya ketika mau tayamum cek punten badengan namut banget pada tayamum kita mau ulang pilih butuh gitu ya, ya bisa lah itu ke kursi, besit dan juga ya lainnya. Apa artinya kita diciptakan dari tanah? Bahwa memang kita itu harus belajar, ya ini filosofinya, agar hidup tidak sombong. Sebab kita itu saudaranya sendal jepit, ya, ya kan, berasal dari tanah, tinggal sebentar berpijak di atas tanah dan akan kembali ke tanah. Makanya masya Allah dalam ajaran keyakinan Kasundaan, kebatinan dan Sunda Wiwitan misalkan, itu begitu mengagungkan lemah cai, karena lemah itu tanah dan cai itu cai, jadi lembur
tempat kita berpijak dan hidup, katanya gitu. Makanya kudu sopan ke alam gitu ya, seperti kepada hutan, kepada apa, itu harus diperlakukan dengan baik agar tidak dendam, agar tidak memberikan apa ya, hukuman kepada kita, katanya gitu. Dalam beberapa hal tertentu, makanya kalau mereka lewat di hutan anu rada geledegan, biasanya kan sok aya basa-basi gitu. Seperti ucapkan punten gitu. Yang duka punten kasaha. Dalam dijawab ya pasti si eta bakal ngacil. Jadi makanya ulah sok sebut-sebut gitu. Bagi kita mah tetap tanah air semuanya alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memiliki semuanya, yang memiliki langit dan bumi. Ya, jadi artinya kalau kita diciptakan dari tanah, maka hidup jangan sombong, harus tawadu. Apa itu tawadu? Tara mawa duit. Jadi tunggu saya tambah tara mawa duit. Jadi tawadu itu adalah sikap tunduk dan patuh kepada aturan Allah, itu tawadu. Dan ini menjadi salah satu sifat orang yang dicintai Allah. Dalam surah Al-Furqan itu dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Jadi yang disebut hamba-hamba ibadur rahman yang dicintai dan diridhoi Allah itu adalah orang-orang yang berjalan dengan penuh rendah hati. Tapi ini mohon maaf ya, bukan berarti eraan gitu ya, itu masjid eraan tawadu, bukan, salah ya, bukan eraan. Ini beda ya, antara tawadu itu benar-benar tunduk patuh terhadap aturan Allah, sok sanajan dia itu pemberani gitu loh. Artinya dia itu benar-benar berani, walaupun banyak orang dia tetap berani, bukan berarti malu dan lain sebagainya, untuk melaksanakan perintah Allah. Yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan jika ada orang bodoh ngajak ngobrol, maka dia memberikan salam, memberikan ucapan yang damai. Jadi lamun aya jelema nu nyarekan, aya jelema nu nyindiran, manehna mah tara sarwana. Ya kan? Wah, maneh mah korek, komo maneh, bae teh mah lain gitu. Harus sok nyangangan jeung mang perang sanes. Tapi justru anu orang-orang yang ketika dikritik, ketika dinasehati, ketika ditegur, maka dia akan mendengarkan dengan baik. Tapi kalau seandainya dia juga berada dalam posisi yang benar, dia tidak akan pernah sombong. Ya, tapi benar-benar gitu menjaga akhlaknya. Itulah yang disebut dengan tawadu. Tidak sombong. Karena tidak akan pernah masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan. La zarrah, ya. Walaupun al bisyikid dzarrah, sekalipun di dalam hatinya itu ada kesombongan sebiji zarrah sekalipun, nggak boleh sombong ya. Kita benar-benar taat, kita bisa kesini diberikan kesehatan, itu semuanya berdasarkan kudrah dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nggak menghendaki kita mungkin sehat tapi nggak ada di sini, karena ada orang-orang yang menggunakan kesehatannya untuk entertain misalkan, untuk shopping, untuk belanja semata, untuk jalan-jalan, bahkan untuk maksiat. Orang yang paling luar biasa adalah yang terbaik di sisi Allah adalah mereka yang menggunakan kesehatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah apa? Sadar yang pertama. Kalau faidza antum basyarun tantasurun, makanya kemudian kita jadi bashar. Ari bashar itu apa?
manusia atau makhluk yang berkulit kasat mata katingal. Lamun urang kataringali ia berarti manusia. Lamun teu katingali bukan naon. Ya kan? Kalau disebut makhluk kasat basar itu ada terasa, tersentuh, kasat mata. Itu terkenal di dalam Al-Quran, menyatakan, Nabi pernah menyatakan ana basyarun mithlukum, aku juga manusia seperti kalian, yuha ilayya. Yang beda itu adalah ketika aku itu mendapatkan wahyu, kamu mah enggak gitu, kita mah enggak. Yang mendapatkan wahyu itu Rasulullah SAW, walaupun beliau juga manusia. Artinya apa? Ketika beliau diciwit itu sakit. Ketika beliau pernah beliau di dalam perang misalkan tanggal giginya dan coplok waosna gitu ya, coplok waosna, terus mungkin pernah terluka, pernah dibaledogan di Taif, apakah sakit? Sakit, sama. Demikian juga hatinya, sama, karena basar itu manusia yang kasat mata, yang bisa disentuh. Dan bahkan mungkin ini juga sebagai contoh bahwa Nabi kita tidak diutus dari kalangan jin ataupun malaikat, tapi sama dari kalangan kita, yaitu manusia. Dalam Al-Quran diantaranya ada dua bahasa, ada basar, ada insan. Kalau basar itu yang kasar, makhluk kasar, ya. Makanya kalau yang disebut makhluk halus berarti manehna, curi, ya kan? Makhluk halus. Itu kalau makhluk kasar berarti kelihatan, ya, kelihatan ada. Nah, dalam bahasa yang lain manusia juga disebutkan sebagai insanun. Insanun itu apa? Insanun nas, lembut. Kalau arti dasarnya nasia itu poho, lupa. Makanya kan sok itu sok jadi peribahasa nasia poho kan gitu ya. Karena nasia itu lupa, pelupa manusia itu, sok pohoan. Makanya kedah sering diemutan, harus sering diingatkan. Apalagi yang sering bengkok itu laki-laki atau perempuan? Istri atau napi pambagan? Alhamdulillah ternyata mengaku dengan jujur. Ibu-ibu mah diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Makanya kalau dilempengkan secara kasar dia akan patah, tapi kalau tidak diluruskan maka dia akan tetap bengkok. Jadi gimana? Tetap polisi atas senap bengkok terus, nggak boleh gitu ya. Ini tandanya bahwa seorang istri itu harus senantiasa terus diingatkan, ya. Tidak cukup satu kali, Pak, terus harus dinasehati, tapi dengan lemah lembut. Kenapa? Karena pohoan. Jadi ayeuna isuk ayeuna rada lempeng, tak sore teh geus rada ngabengkok deui. Ya, makanya ini perlunya kita terus ngaji, perlu amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian sadar yang kedua itu adalah sadar nikah. Kalau yang pertama tadi sadar tanah, ya, sadar tanah. Jadi manusia itu pada prinsipnya harus lembut, anti kekerasan, anti pertengkaran. Jadi sebetulnya manusia itu harusnya bersatu bersama, ya. Jadi harus babarengan, tidak boleh pamurencai. Ya, lamun ada orang-orang yang sering bertengkar, bisa jadi dia diciptakan dari tanah sengketa, ya. Jadi bukan tanah debu lagi. Ya, saya tahu tidak tanah sengketa, makanya sesarentang yang terus, ya kan? Nah, ini jangan ada lelucon seperti itu. Jadi Masya Allah, yang pertama sadar tanah itu sadar tauhid, bahwa kita benar-benar hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sadar nikah, sadar berpasang-pasangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah an khalaqalakum, menciptakan kalian, min anfusikum, dari jenis kalian, azwajan, pasangan. Untuk apa fungsinya? Litaskunu ilaiha,
agar kalian hidup sakinah, hidup tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan, dan kemudian menjadikan di antara kalian rasa cinta, wud, mawaddah, warahmah, dan juga rahmat atau kasih sayang. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam perkara itu, la ayatil liqaumi yatafakkarun, sesungguhnya ada penanda, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Bapak Ibu sekalian, ayat ini sampai dari mulai ayat 20 sampai ayat 25 semuanya pakai wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dan akhirnya selalu ada dalam perkara ini ada tanda bagi orang yang berfikir, bagi orang yang mendengar. Betapa indah susunan Al-Quran ini. Sesungguhnya ini semakin membuktikan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ini, kita harus sadar nikah. Gimana Bapak Ibu? Apakah sudah menikah? Atus Bu? Menyebut untuk TKP Nabina. Kamu udah acan itu ya. Berarti udah dibahas ya, berarti lantos iya. Gitu? Ya, enggak sadar nikah atau sadar nikah lagi. Ya maksudnya nikah lagi itu bagi udan bisa, terutama bagi kaum jodi ya, janda ditinggal mati misalkan ya, mungkin atau mungkin karena cerai, karena sesungguhnya menikah ini akan menyempurnakan agama. Sehingga Abdullah bin Mas'ud, kalau seandainya besok hari kiamat ya, maka kalau aku dalam keadaan menduda, maka aku akan menikah. Kenapa? Karena menikah itu bisa menyempurnakan agamanya. Iya, kayak ayam kasindir sih kan, iya kan? Menikahlah gitu, karena menyempurnakan agama ya. Jadi masya Allah, menikah dengan siapa? Min anfusikum, dari anfus kalian, sama. Alhamdulillah ternyata kita diperkenankan nikah dengan sesama manusia. Coba kalau kita diperkenankan untuk menikah dengan sesama makhluk, ayah anu kawin jeung setan berenang gitu ya, ayah anu kawin jeung jin, ayah anu kawin jeung domba berenang gitu ya. Tapi masya Allah Bu, pernikahan dengan hewan sekarang sudah mulai dikampanyekan, namanya bestiality, pernikahan dengan hewan. Makanya kamari ayah anu kawin jeung domba, ayah anu kawin jeung orai. Iya kan? Masya Allah. Itu akibat apa? Akibat kita membolehkan cinta atas dasar hawa nafsu. Kenapa disebutkan min anfusikum, dari jenis kalian berpasang-pasangan? Harus beda jenis kelamin, bukan sesama jenis. Sesama jenis pernah terjadi sebagai cinta yang durhaka dan penuh bencana, terutama di zaman Nabi Lut. Kaumnya disebut lawat, perbuatannya disebut liwat. Liwat itu, ini 17 tahun ke atas ya. Saya ini soalnya agak fikih bahasa, jadi harus jelas gitu. Jadi kalau liwat itu adalah hubungan seksual melalui jalan yang belakang, dan itu bisa memberi potensi seks sesama jenis, karena itu tidak diperbolehkan. Ya, kalau dari belakang tapi dengan sumber yang sama, maka itu diperbolehkan sebagaimana ditanyakan oleh wanita-wanita Ansor. Tidak jadi masalah. Tapi itulah yang kemudian menjadi terlarang. Itulah nanti dibahasnya agak malaman ya yang begini. Jadi ini harus ada nih khusus. Tapi masya Allah di Bandung juga bahkan sudah sampai kemana-mana. Sekarang sudah jadi tantangan, banyak sekali orang-orang yang udah terang-terangan ya, lalaki jalan-jalan jeung pameget gitu ya, awewe jeung bikang gitu ya. Jadi jeruk makan jeruk, itu udah terjadi. Bahkan sampai sekarang kaum warna-warni itu, kaum ungu itu menginginkan untuk menghalalkan pernikahan sesama jenis. Dan kalau ini terjadi, kata ahli sosiologi, kalau pernikahan sejenis ini terjadi, maka habislah masyarakat kita di Banjaran dan Pamengpeuk juga sekitarnya.
tidak akan pernah punya anak dengan wabah penyakit seks di mana-mana. Jadi ini sangat besar. Sekarang yang menjadi bukti kaum liwat itu ya perbuatan homoseksual. Kadang kita juga kadang kan bapak-bapak gini akhir ngarumpul urang ngaliwat yuk jadi kadang ya sok babareng gitu urang ngaliwat gitu ya ngaliwat gitu ya. Jadi liwat ini perbuatan yang benar-benar dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa akhir cerita dari perilaku liwat ini? Yaitu di Bahrul Mayyit. Bahrul Mayyit itu di Dead Sea, Laut Mati, perbatasan Yordania dengan Yerusalem. Kumabu atas kan itu. Bapak atas saya kan itu. Karunya ini kumai itu lagi. Itu Masya Allah, ya kan? Berada di dataran 400 meter di bawah permukaan laut dan sepi, tidak ada kehidupan. Teu aya laut, teu aya tatangkalan, teu aya. Pas dulu ketika sebelum ke sana, kayaknya enak ya ngambang di atas air. Pas ke sana membororaah, hayang ngojai. Kenapa? Kalau ngojai bakal lengket dan setelah ngojai bakal lengket, bau dan akhirnya harus dimandiin dengan pasir dan tanah. Sehingga ngoprek najis. Ya, karena apa? Karena airnya itu adalah bekas darah dan keringat mereka yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Ini jadi benar-benar pelajaran buat kita bahwa akhir dari cinta sejenis biasanya adalah kematian, kesepian dan pembunuhan. Banyak yang kemudian mereka mempertahankan rasa cemburunya terhadap pasangan sejenis ini, mereka tega membunuh ibunya, ayahnya dan siapapun yang merintangi cintanya itu. Inilah cinta hawa nafsu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, agar kita itu menikah dengan sesama manusia, ya. Sesama manusia yang tentunya beda jenis kelamin. Akhirnya kan bisa berkembang biak. Tiasa rarongok model ayeuna. Aya seueur karena apa? Karena keluarga. Orang lain mah sudah susah punya anak dan berkembang biak keluarga itu, sehingga negaranya menjadi sedikit dan kekuatan masyarakatnya menjadi lemah. Ingat mereka punya nuklir, ingat mereka punya jet modern, tapi orang Banjaran dan Pamumput loba jelemana. Ya kan? Rea keluarga, nah rea anggotanya, betul. Yang lain itu susah banget, sehingga kader-kader anak-anak dan keturunan itu benar-benar terbatas. Sehingga wajar kalau di Prancis mereka yang hamil, yang mau punya anak gitu ya, berdasarkan pernikahan yang sah, udah punya anak dan lain sebagainya, maka akan dibiayai sampai jadi PNS-nya. Karena kami menyarankan kalau mau hamil di Prancis saja ya, biar menang beasiswa sampai ke tamat gitu. Kan di urang mah teh di beasiswaan taruhnya gitu ya, jauh-jauh di mana-mana gitu. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang lainnya yang bukan muslimah, yang sudah egois mengatur dirinya sendiri, gak mau hamil, gak mau punya anak. Buat apa? Dianggapnya sebagai penderitaan tiada akhir dan penjajahan dari kaum laki-laki, cina gitu. Karena dasarnya bukan ibadah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang jadi tujuan litaskunu ilaiha? Agar hidup kita menjadi sakinah, menjadi tenang. Ya, kelihatan kan kalau sudah berkeluarga makin tenang atau makin rudet? Ketika berkeluarga apa yang dirasakan? Makin tenang ya, tenang. Karena itu hindari menjomblo, karena jomblo itu lebih kejam daripada jelangkung. Ya, tidak diantar dijemput tapi tidak diantar, karunya pisah. Ya, jomblo itu lebih menderita lagi. Ketika pergi gak ada yang mendoakan, ketika pulang tidak ada yang menunggu. Kumaha maneh nah balik itu oke. Kan gitu ya. Tapi kalau suami istri mah Masya Allah, disinilah sakinahnya, saling bantu membantu dalam amal soleh dan menegakkan agama Allah. Minimalnya di mana? Di rumah kita.
ketika suaminya berangkat, ibu teh bari nganterkeun kan sampai ke pintu rumah, bari dioprek dasi netik gitu ya, siga di sinetron dengan gitu. Urusan budak saudara untuk pakai dasi, baik ngarah romantis dasian, ngarah dioprek. Pak, jangan dianggap sepele nih. Saya kenapa tadi saya berbicara dari gay, homoseks dan lain-lain, itu adalah pendidikan seks itu berasal dari keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis bisa menciptakan orientasi seksual yang sehat. Punten aja, bukan masalah seksual aja, masalah sosial aja. Bapak kamari nguping deh, udah letik beres ngaji ditusuk itu di Cimahi. Ya, aduh, menilibu. Pada tebogan HP langsung ser ditusuk. Ya kan? Budak letik pada tebogan HP. Kan ulah wakan dibahas ke kau ayah beri kamu. Dasar kepo iun mal kepo ya. Contoh ini mah. Maksud contoh tuh saya akan berpikir kenapa anak itu tega pada budak letik seharusnya menusuknya pelakunya sudah ditangkap dalam pengaruh miras minuman keras. Atau coba pada manu lulus minuman itu minuman keras kan dalam pengaruh miras. Contoh yang kedua, ibu tahu kemarin yang viral membawa pedang pararannya di Cicalengka anu dari lu budak segede kumah SMP itu pedang pararannya gitu karena ingin mencuri perhatian dari masyarakat sampai dia tidak diakui di rumahnya, tidak diakui di masjidnya. Kan pernah saya bilang itu tidak diakui di masjid, tidak diakui di rumah, ke pesantren ke pendidikan ke, akhirnya mereka berkumpul dalam satu komunitas geng, di mana komunitas geng itu penghargaannya siapa yang paling banyak membunuhnya, siapa yang paling keren karena motornya, siapa yang paling wanian, maka itulah yang jadi panglima. Jadi kan nggak mau ada kayak kasar-kasar sahabat-sahabat, nah itu tuh kan jadi tombolan itu kan pernah juga ada polisi di depan Alfamart itu langsung ditusukan gitu karena nggak pakai seragam. Masya Allah. Jadi tanpa rasa bersalah, Allahu Akbar. Ini nih akibatnya. Akibatnya kontrol terhadap gaul mereka itu tidak bisa dikendalikan. Karena itu makin kita rawat nih keluarga kita itu dengan sakinah itu dengan apa? Sakinah itu bukan salah kingunan, ya itu mah kesesatan itu mah. Itu sok sangeunah nawa itu jadi kirata bahasa Arab ya. Atas tahan hawa nafsu. Jadi gini. Jadi yang disebut sakinah itu ketika semuanya saling mengerti dan mengalah, bukan saling menyalahkan satu sama lain. Bapak nyalahkan ibu, ibu nyalahkan bapak. Mau ayat tuntun. Ingat bahwa batasan sakinah itu, engkau wahai para wanita bukanlah bidadari, dan juga engkau para suami bukanlah malaikat. Jadi dua-duanya ada potensi kesalahan. Siapa yang paling terbaik di sisi Allah adalah yang paling pertama memaafkan. Jadi maafkanlah. Orang yang suka memaafkan itu, Masya Allah, dia akan diganjar istana Al-Afu di sisi Allah itu. Ada istana surga yang kemudian yang dinamakan Al-Afu. Dasarnya surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada magfirah, kepada ampunan Allah, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bagi siapa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Bagi orang yang senantiasa suka berderma walaupun senang dan susah. Ketika senang maupun susah dia suka bersedekah. Jadi bade gaduh artos bade si ibu mah sok asa digampilkeun we dina sedekah. Sok sanaosa dintenna padahal penghasilan cuma 5 jutaan, tapi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Daripada hasil 2 juta sapoe tapi tara sedekah ke masjid. Mending 5 juta tapi bari sok sedekah. Ya. Jadi urang teh kedah anu halal teh kedah
seueur kedah barokah. Ya, ada nggak, salah nggak kita minta doa uang yang banyak, jabatan yang tinggi? Boleh nggak? Udah disepakati karena duit aja. Boleh, nggak jadi masalah. Yang nggak boleh itu dengan mengikhtiarkan segala menghalalkan segala cara, bukan mengikhtiarkan segala halal. Kalau yang halal silakan. Dan biasanya kalau kita makan yang halal, tapi ini rahasia Pak ya, Bu, jangan sampai bocor di sinang reret ke Bukono ini. Yang halal itu satu, menyehatkan, dua, memberkahkan. Yang halal itu kalau misalkan tuangmu halal gitu ya, misalkan sop buntut tuh sehat gitu. Ya, dan memberkahkan, membarokahkan teh itu bakal nikmat sorangan, biasanya sok ngajak batu. Kenapa kalau seseorang makan dan makan yang enak-enak kemudian banyak penyakit? Karena dirinya tidak sok traktir batu. Iya, karena itu kalau sering makan nggak jadi masalah, mangga. Untuk posting di WA hantam. Ya kan dibagi-bagi, yuk makan di sini, berjeng monyong-monyong tapi cara ngajak batu. Atau ini ngarali deh kan anggota grup tadi ngarali, tapi kan nggak boleh itu, kata orang Tasik itu nggak boleh milaraan ini soal makan itu. Iya, nggak boleh. Malah itu kada disebut-sebut, atau mulai ditemong-temong, ajakan batu. Diajakan, iya ini bakso enak nih di Pamumpuk nih, paling dia iya. Ayo kabar yuk, di WA aku abdi ditraktir sadayana. Dan orang yang sering berbagi biasanya orang tersebut sehat walafiat. Iya, sering berbagi makanannya. Kenapa orang banyak penyakit dari makanan? Karena jarang merek habatu. Gue nggak antep 100 orang kan gitu ya. Jadi gitu, masya Allah. Ini filosofi yang sangat luar biasa. Jadi yang pertama itu, yang halal itu bisa menyehatkan, karena itu makanlah yang halal. Kemudian yang kedua, memberkahkan. Jadi energinya kuat ketika diajak ngaji, tanginas ketika diajak sholat, kuat gitu kan, luar biasa. Itu yang halal. Beda dengan makanan yang haram, sekalipun enak, malah noyo diajak taat, cicing gitu. Dengar kalau ngen ari karena sholat mah, ari karena duit, curi gitu. Ya, nah itu akibat makanan. Jadi responnya jadi respon emosional, respon spiritual juga ada. Nah itu yang jadi jangan dianggap bahwa makanan tidak punya efek terhadap amal soleh. Dalam surah Al-Mu'minun kan dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malus sholihan. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, yang halal, dan beramal solehlah kalian. Jadi amal soleh itu punya tarikan dari apa? Dari makanan. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah manusia yang paling viral sejagat raya dan sekolong langit. Beliau satu-satunya bapak yang punya anak kabeh Nabi dan Rasul. Semuanya pilihan Allah. Apa Nabi Ibrahim punya apa? Punya harta? Enggak. Ya, punya kekayaan pengaruh? Enggak. Yang beliau punya itu cuma dua. Satu, mulutnya selalu dimasuki oleh makanan yang halal. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah. Ya, makanya di dalam Al-Quran banyak doa-doa peninggalan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini karena makanannya halal, makanya doanya juga segera diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Mawaddah itu cinta yang tidak dasar terhadap tubuh, kecantikan, ketampanan, kekayaan, tidak semua itu, tapi benar-benar cintanya karena Allah. Jadi kalau udah suami istri dalam mawaddah, berarti dia sudah dalam satu frekuensi ketaatan. Dua-duanya sama. Ketika misalkan ibu ngaus gitu ya, bapak naoge diajak ngaus. Ketika bapak tahajud, ibu naoge digugahkan istrina gitu ya. Osok saling menggugahkan gitu. Udah ketinggal itu tinggal lain. Salah lagi. Udang, nggak boleh gitu ya. Udang langsung ngengkreng gitu ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh membentak orang yang lagi tidur. Yang kedua nggak boleh ngagugahkan ku sampean.
Ya, nggak boleh. Itu masya Allah, itu bakal teringat sepanjang hidup itu yang gitu. Sebagai satu penghinaan, dan tidak boleh mengagetkan orang yang lagi tidur, mau di prank. Ya itu tidak boleh. Ya misalkan kan ada yang disingsinan, ada yang sampai mati itu disingsinan, misalkan pakai apa dia bangun, itu udah langsung. Gak boleh itu, karena luas ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa oleh Rasulullah bahwa tidur itu dalam Al-Quran misalkan tidur itu seperti kematian, ruhnya itu diangkat oleh Allah, entah di mana disimpan kemudian dikembalikan lagi. Karena itu untuk memanggil ruhnya itu ya harus pelan-pelan, kurang. Makanya banyak orang yang kemudian bangun mendadak itu capek, padahal nggak kemana-mana, ya kan? Karena bisa jadi ruhnya kerdi Banjar, gitu ya. Terus datang tadi dengan angkot elok tuh ya, tidak itu, ya kan? Nah itu nggak boleh. Ya, jadi ada teknik tersendiri. Ketika misalkan ibu buka rasa, ayo tuh kan ke surga bareng gitu, ngajak ke surga tapi mau celubungan gitu ya, nggak boleh. Jadi harus dengan cara yang baik ya. Misalkan Pak Buga capeknya Pak ditangkep sarare dua kan tajudan itu ya kan, atau misalkan ya bisa dengan cara yang baik dipencetan. Iya, jadi syarat mawaddah itu apa? Jadi saya percaya ibu-ibu dulu adalah Miss Universe tingkat RT ya. Jadi dulu adalah wanita tercantik, tapi siapa tahu beberapa tahun sebentar lagi ibu akan menjadi wanita metik, gigian, rumpuhan, sehingga motor metik ya. Bapak juga sama, jangan merasa gagah karena kegagahanmu akan berlalu. Dulu engkau punya tato naga, isuk mah jadi tato cacing ya. Ngariu tutik, semuanya akan lemah pada saatnya. Karena itu cinta yang menyatukan adalah cinta yang sesurga, serumah, sesurga. Dari mulai ke rumah sampai ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu bagaimana caranya? Dalam satu frekuensi ketaatan dan juga keyakinan. Tapi dah cina usah dalam liburan teh susah. Soalnya abdi cina cek istri nanti abdi ngaji, tapi salaki abdi nengkah musuh cina gitu ya. Jadi enggak itu kayak gitu lah gitu. Antara suami nanu ngaji ya kak, istri nanu musuh gitu ya. Jadi pembaliut cuma carana ini punten ya, kalau kita lagi ngejos teh bukan berarti dina dakwah ge kudu ngejos, tidak. Dalam penerapannya perlu bertahap ya. Seperti hanya kepada anak tidak bisa langsung kudu hafal juz pokoknya mah ibu nggak mau tahu. Ari ibuna tidak tahu apa-apa, memang tidak hafal juz apa-apa, nggak boleh begitu. Jadi harus berproses, termasuk apa, menyadarkan. Jadi satu, dan saya menamakannya satu hobi satu ngaji. Jadi bebarengan berkah insya Allah kalau senantiasa jalan bareng itu ya. Yang akan meningkatkan mawadah itu satu ya, sering main bareng. Kemudian yang kedua, banyak sentuhan seperti tadi, nyentuh dasi, naon ya, dasi mana ya, misalkan helm lah atau naon ya gitu. Ibu jangan dianggap remeh Bu, karena apa? Karena ketika sentuhan ibu membereskan pakaiannya, ketika suami berbuat baik, insya Allah ibu bakal dapat jariahnya. Jadi itu teh kesetiaan yang sangat luar biasa ya. Kemudian yang ketiga yaitu ya, sentuhan itu bisa berarti salaman ataupun pelukan ya. Dan pelukan ini bisa menenteramkan ya, tapi tahun baring jeung ngamuk kan ieu atuh urang tangkep ulah gitu. Datara biasa gitu ya. Makanya harus dengan lemah lembut gitu ya, biar ada kecintaan yang luar biasa sesama kita antara suami dengan istri. Kemudian mawaddah warohmah, baru akan ada cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu di atas segala-galanya. Sehingga kalau kita sudah saling menyayangi di sini di dunia, maka insya Allah mudah-mudahan akan menyatukan kita di surga. Karena apa? Faidza ja'atis sohoh, ketika hari kiamat itu datang, yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang itu bakal lari dari saudaranya, mung nyaho, mung kenal, wa ummihi wa abi, bahkan dari ayah dan ibunya. Padahal dulu ayah ibu itu tempat kita curhat ketika di dunia, nanti di akhirat enggak lagi.
Di akhirat mah jigjang nyelametkeun maneh sorangan imah geripuh geus lah. Iya, yang akan menyelamatkan siapa? Yang akan menyelamatkan kita ke surga siapa? Anakmu. Yang akan mencelakakan kita ke surga siapa, Pak? Istrimu. Demikian juga suamimu. Iya, ketika ada suami yang dimasukkan ke neraka, ya Allah, saya itu korupsi karena istri saya, maka hayang ya Allah. Karena itu nu pantes ka surga, nu pantes kana neraka mah istri abi. Kuncungkeun we manehna ya Allah. Keur mageus keuweul dipangumpulkeun ya Allah. Iya. Demikian juga ketika siapa? Ketika istrinya dikerbeskeun karena karena neraka, karena jurang neraka, maka istrinya juga kemudian akan protes, sebentar ya Allah, saya itu masuk ke neraka karena gak sering diajak ngaji dan dititah ngaji oleh suami saya ya Allah. Karena itu minimalnya bareng-bareng aja ya Allah, biar adil, saya gak rela suami saya masuk surga ya Allah. Gitu. Coba, semuanya akan saling menyelamatkan satu sama lain. Kenapa terjadi parasia di pengadilan kamari sampai beres-beres? Karena saling gugat satu sama lain. Iya ya? Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Saat kita tidak bisa kembali lagi ke alam dunia. Karena itu, mari kita saling maafkan, saling babarengan, karena mendidik kader dan generasi yang luar biasa itu susah. Itu dengan apa? Dengan nikah tadi ya. Itu sadar yang kedua, terus sadar yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Sadar akan perbedaannya. Banyak sekali kita berbeda ya, di keluarga juga beda ya. Beda jenis kelamin, ayah lelaki, ayah awewe. Jadi ada suami, ada istri, semuanya berbeda dan punya karakter masing-masing. Ya, sering saya jelaskan bahwa karakter dasar utama perempuan itu apa? Cerewet. Ya. Kenapa diciptakan cerewet? Karena biar banyak berdoa, bukan banyak mengeluh. Ya. Kenapa laki-laki jarang ngomong? Karena biar banyak bekerja, gak loba ngomong. Ya, Masya Allah. Jadi itu yang kemudian ditetapkan masing-masing. Karena itu kalau di keluarga itu ayah punya teladan, ibu sebagai pendoa. Jadi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keutuhan keluarga dan anak-anak juga keturunan. Kemudian sadar yang ketiga tadi, sadar perbedaan. Wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Beda bahasana, beda karakterna, Masya Allah. Kalau seandainya kita itu ketika umroh, ketika haji, maka di sana kita akan mengenal gitu ya, berbeda-beda kulit, berbeda-beda apa, aya nu hidung, aya nu coklat, aya nu abu, aya nu koneng, aya nu bule, ya kan? Semuanya beda-beda. Tapi siapa yang paling mulia di sisi Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling bertakwa di antara kalian? Siapa yang paling dekat dengan Allah adalah siapa yang paling rajin ngajina, paling rajin sholatna, paling dekat ke masjidna, paling bela ke madrasahna. Itu yang dekat dengan Allah. Ya. Karena itu punten bisa ada dua penyesatan opini tentang kecantikan, dan ini yang menjadikan pembodohan terhadap wanita-wanita muslimah. Ya. Saya survei dengan teman-teman dari marketplace, model Neng Shopee dan Tokopedia gitu ya, itu ternyata yang paling luhur ya, ini gak ada sponsor apa-apa, yang paling luhur apa? Kebutuhan wanita ya. Jadi kebutuhan wanita itu bukan luar biasa ya, luar biasa. Jadi Indonesia itu jadi perhatian Yahudi untuk merek dagang. Dan hati-hati ya, sekarang juga ada sebuah film yang mudah-mudahan tidak mengajarkan yang jelek terhadap anak kita, dan judulnya sama dengan istilah barudak ayeuna. Judulnya tayang di sekitar Hari Pahlawan hari ini, judulnya Wakanda Forever. Wakanda Forever bari jeung dicarang cut nanti di luar gini kan gitu. Siga Superman kan lain di jero itu di luar. Ya, makanya leungeunna sok pas terbang tuh leungeunna hiji ka dia da sok eraeun jeung bisi morosot. Kan apakah superhero itu yang seperti itu kan enggak? Ya kan, superhero itu justru para kiai, para ulama, para asatid yang justru pengabdian ke masyarakatnya itu tinggi gitu loh.
Nah, jadi objek Yahudi itu wanita-wanita kita dijual terus. Di antaranya penyesatan apa? Satu, bahwa untuk cantik itu harus putih, cek saha iro, itu salah banget. Gak bener itu. Sehingga banyak orang-orang di bola sana pakai skincare, pakai nondis, pakai tapas, pakai aluminium, ya digosokkan. Dan alhamdulillah ya kulitnya jadi bodas, pas dibuka bohongnya hidup. Jadi anggap malah buat apa? Udahlah, sadari bahwa kita diberikan keunikan oleh Allah. Bahkan Bapak Ibu nggak tahu ya bahwa wanita tercantik di dunia itu adalah orang Ethiopia. Saya pernah bergaul dengan orang-orang Afrika, kekuasaan Allah, ternyata kulitnya itu beda-beda. Ada yang hitam legam, ada yang hitam berminyak, ada hitam yang coklat, Masya Allah ya. Dan mereka itu satu ya, sering diberikan kelebihan oleh Allah, mata putih dan giginya juga putih. Kalau kita makan ininya hidung, giginya rada koneng. Jadi Masya Allah, ini ada kelebihan-kelebihan ya, ada kelebihan-kelebihan. Bahkan kita juga jangan merasa minder sebagai orang pamungput, lamun umroh kita lamun haji udah ngerasa pang peneknya cek saha urang teh jangkung lamun batur nagog ya. Cuma nama kelebihan kita apa yang saya syukuri nih, saya alhamdulillah sudah bergaul dengan beberapa gitu ya dari berbagai bangsa dan negara. Tapi saya satu itu, orang Sunda mah ramah, orang Indonesia mah ramah. Bahkan punten kadang-kadang ini disalahartikan juga di Saudi mah surahnya itu memberikan harapan terhadap laki-laki. Makanya lamun di pamungput mau baik sudah sedikit, tapi di Arab mau ulah. Ya kalau bisa mau galak naon gitu. Iya, kalau wanita udah serang saya, oh berarti itu dianggapnya lindung cenah gitu. Makanya saya sering tersinggung. Ini karena beda penilaian dan beda karakter gitu kan. Kan orang wanita jonge hehe gitu kan. Jadi ulah gitu. Kadang-kadang harus tegas. Kita memang dikasih postur yang pendek dan sebagainya, tapi satu hal ya, bagus, ramah dan luar biasa. Kita itu punya kelebihan itu. Ya di samping saja ya, punten ini memang nggak semuanya seperti misalkan ada orang Rusia rada agak sombong, rada tinggi, ada orang ini agak, ya emang itu sok jadi karakter dasar gitu ya. Nah kita mah Masya Allah itu luar biasa. Karenanya Palestina pernah bilang bahwa Indonesia adalah saudara dekat kami dari jauh ya. Iya saudara dekat kami karena pang jauh tapi pang deket dan gitu, pang akrab ya. Jadi kita harus bersyukur. Satu itu masalah putih, yang kedua penyesatan wanita itu soal bahwa wanita yang paling cantik itu yang paling langsing dan kurus. Ini jelas jadi duka langsing, duka taradahar gitu ya. Jadi kalau di Arab justru yang paling cantik itu yang paling gemuk, karena itu membuktikan dua hal, suamina bager, suamina benghar gitu. Keur benghar teh sering kuliner, makanya istrinya namru gemuk gitu. Gemrot, jadi luar biasa ya. Jadi tidak benar bahwa yang cantik itu langsing, jangan pernah. Sehingga Masya Allah banyak karena sudah masuknya film-film Korea, film-film apa yang mengajarkan kesesatan tentang kecantikan. Justru kecantikan yang paling utama adalah ketaatanmu pada calon suamimu nanti, ketaatanmu kepada kedua orang tuamu. Itulah yang membuat kita jadi apa ya, kalau ini teh kayung yunnya ya, jadi kayung yun gitu ya, kayu yun dan kayung yun gitu ya. Jadi kayung yun pikar sepet, Masya Allah, kecantikan yang luar biasa. Kemudian sadar yang keempat, sadar waktu. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar. Tidurmu dan usahamu, tidurmu di malam hari dan usahamu di siang hari. Apa? Untuk mencari wamtigo ukum min fadli, untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang paling utama bil guduwi wal asal, pagi dan petang. Pagi ada subuh, petang ada asar. Karena itu dua patokan waktu ini sangat penting untuk menjaga waktu-waktu sholat. Barang siapa yang kemudian lalai dengan waktu sholatnya, maka dia akan bergaul dengan yang selain Allah, maka dia akan tergoda dengan yang selain Allah ya. Makanya udah disusun nih, ada subuh, kemudian zuhur, ingat lagi
beres itu istirahat asar ingat lagi sama Allah, beres lagi maghrib ingat udah rampi semuanya, kemudian isya, setelah isya kemudian istirahat sampai kemudian subuh. Bagaimana kalau shift malam? Usahanya shift malam ya sarena kurang ya. Jadi ini sebenarnya ada menolak ritme ya, menolak ritme. Karena itu kalau usahakan memang kita bekerja di siang hari dan kemudian tidur di malam hari. Rasulullah SAW itu memang paling tidak suka begadang, dan orang yang banyak begadang itu biasanya hilang keseimbangan, jadi halusinasi ya, itu otaknya juga bakal kurang ajeg. Karena itu anak-anak soal tidur ini harus dijaga, karena tidur itu obat ya, seperti tidur di siang hari itu anak-anak akan refresh otaknya, ataupun tidur malam hari itu akan bagus perkembangannya. Makanya kata Bang Haji, begadang jangan begadang, itu lagu sunnah Rasul ya, itu luar biasa kalau tidak ada artinya gitu ya. Kalau ada artinya seperti baca Quran, qiyamul lail, misalkan sholat tahajud, masya Allah itu sangat berarti. Dan pamais sunnahnya diantaranya adalah sholat tahajud dan sholat duha ya. Kalau sholat, barang siapa yang sholat tahajud siangnya dilindungi Allah, barang siapa yang sholat duha malamnya dibangunkan Allah. Jadi luar biasa ini penjagaan umat Islam, keren banget ya. Maka kalau sholat tahajud kan ada 6 sunnah nanti yang bisa dilakukan pada qiyamul lail. Kemudian yang disebut dengan golden time ya, biasanya yang pertama seperti baca Al-Quran, kemudian al-mustaghfirina bil ashar, banyak beristighfar di waktu sahur ya kan, termasuk ibu juga ketika masak sambil saum sunnah, masya Allah, sambil beristighfar biar makanannya tuh barokah, biar kemudian jadi wasilah kesolehan, energi kesolehan bagi anak-anak kita. Astagfirullah, ibu memang membaca Al-Quran, bapak membaca, tapi ibu jangan telat dikir ketika memasak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu ya keempat, sadar akan waktu. Kemudian yang kelima, sadar rezeki ya. Wa min ayatihi yurikumul barqa khaufa wa tama'a, bahwa Allah itu menciptakan kilat dan menurunkan hujan itu sebagai ancaman dan harapan. Ancaman bahwa Allah maha ada, maha wujud, bahwa Allah akan mempertanggungjawabkan segalanya, tapi juga ada harapan. Ketika tanah kekeringan datang hujan, maka tumbuh-tumbuhan akan kembali bersemi. Karena itu Bapak Ibu sekalian, hadirin ikhwata iman azanillahu yakum, maka jangan pernah rempanku rizki, karena ada ar-razzaq. Yang terpenting ikutilah ritmenya. Banyak orang-orang yang usaha kemudian meninggalkan ritme Allah, meninggalkan sholat, meninggalkan saum, melupakan zakat. Apa yang terjadi? Apakah berhasil? Mereka punya banyak duit? Berhasil, tapi cuma nominalnya saja. Mereka punya 1 miliar, 2 miliar, bahkan triliunan, tetapi mereka mungkin penuh dengan penyakit keluarganya, mungkin tidak pernah akur keluarganya, keluarga dan rumah tangganya juga berantakan. Mau begitu? Duit miliaran, keluarga berantakan, mau bu? Mending gene keluarga harmonis tapi terboga duit ya. Jadi kalau keluarga harmonis terboga duit kan malah parasa cari cing gitu ya. Urang saum yuk saraum marahot ya sesuai Fatimah ya. Jadi sangat luar biasa. Dan bekal Rasulullah itu bukan harta, karena beliau bukan orang kaya, bukan kuasa, karena beliau juga bukan keturunan raja, tapi apa? Iman dan amal soleh. Itu yang akan memuliakan umat Islam sampai hari kapanpun. Kalau sudah ada iman di dalam hati kita, maka kemenangan kapanpun akan diraih. Karenanya nggak perlu rezeki sudah diatur ya. Yang jelas bagaimana cara kita punya magnet rezeki, marilah kita berkaca dengan para sahabat Rasulullah SAW. Yang terkenal kepada kita, para sahabat itu kesolehannya saja. Ibu bapak belum melihat berapa saldo mereka. Ternyata mereka the real sultan sesungguhnya. Mereka itu sultan-sultan Arab. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, pelindung, pembiayai, ataupun pengasuh, pengapil,
janda-janda yang sudah single parent, yang sudah tinggal sudah sepuh dan perlu dibiayai. Selama bertahun-tahun Abu Bakar membiayai. Umar bin Khattab, orang yang katanya sering nangis terus di dalam masjid karena dosa-dosanya, karena bertobat akan dosa-dosanya, ternyata omsetnya satu bulan beliau itu kurang lebih ada 233 miliar. Itu yang soleh-soleh. Terus kemudian Utsman bin Affan, nomor rekeningnya sampai hari ini bisa mengembangkan Masjid Nabawi. Abdurrahman bin Auf, ini ahli surga semuanya, yang dijamin masuk ke surga. Abdurrahman bin Auf ketika wafat meninggalkan warisan 6 triliun rupiah itu. Jadi bukan abal-abal, ternyata mereka juga orang-orang yang sangat luar biasa. Cuman harta ada di tangannya, tidak masuk ke dalam hatinya. Ya, jangankan dibandingkan dengan kita gitu ya. Jadi iman saya ayah gitu ya, kadang-kadang duit oge hararese gitu ya. Jadi Masya Allah, jadi kita harus bekerja dengan ritme Allah ya. Jangan sampai tanamkan kepada anak-anak muda kita, para karyawan dan lain sebagainya, pegawai yang sekarang bekerja, jangan terus mudah dunia bakal puyeng. Mungkin duit itu akan kumpul, tapi ketika waktu istirahat banyak penyakit, sehingga duit itu habis untuk penyakit. Jangan sampai seperti itu ya. Mendingan sholat, saum sunat dan lain sebagainya, tapi hasil perharinya 25 juta. Amin ya Rabbal alamin. Non usaha naon ya, online atau apa segala macam, pokoknya jangan sampai usahamu melupakan sholatmu gitu. Itu ada yang kafe di Bandung bagus banget itu, si hashtagnya teh sholat heula tuluy ngopi, jadi bagus. Jadi nu bakal ngaropi didinya lamun maraot husnul khotimah insyaallah. Sabab geus salat lain karena di kafe. Ya itu kafe saya kebetulan. Jadi promosi ya. Dan yang terakhir, sadar mati. Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amri. Ingatlah bahwa langit dan bumi semuanya tegak atas urusan Allah, atas kehendak Allah. Summa idza antum takhrujun, kemudian dari dalam bumi kamu kembali akan dibangkitkan oleh Allah. Lahir telanjang dan akan bangkit dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan dan tidak berkasut, tidak pakai sendal, semuanya menanggalkan pakaiannya yang mungkin penuh dengan aura kesolehan, aura jabatan, aura kekayaan. Sesungguhnya semua itu akan ditinggalkan, yang ada cuma amal soleh. Mudah-mudahan kita bisa memiliki 6 kesadaran ini dengan baik, sehingga kita bisa bertemu dalam ridho Allah, bisa bereuni dengan keluarga orang-orang yang kita cintai, kelak juga di akhiratnya penuh dengan naungan ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, panas juga udah mulai menyengat, pertanda kita harus mengakhiri pertemuan. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita ini semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang berlimpah. Sebelum ditutup dengan doa, barangkali ada pertanyaan dari ibu-ibu. Tidak ada, bapak-bapak tidak ada. Tutup saja dengan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.